Kepala BGN ini Sudaryono menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan libatkan kepolisian terkait keracunan MBG apabila ditemukan unsur kesenjangan dan sabotase pada SOP makan bergizi gratis. Ditemui Rabu sore, Sudaryono menyebut hingga saat ini pihak BGN telah memberi sanksi tegas kepada SPPG yang menyebabkan keracunan seperti memberhentikan kepala SPPG terkait. BGN bersama Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi melakukan tindakan preventif dengan mendorong setiap SPPG untuk memperoleh sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Terkait hal tersebut, PGN juga akan secara tegas memberhentikan operasional SPPG yang tidak layak mendapatkan SLHS. Orangnya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif. Jadi sampai kita kasih batas waktu sampai dengan memang ada beberapa dapur yang belum ada, sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus atau mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienis. Pemirsa, sebuah pameran bertaraf internasional mengumpulkan ratusan pelaku industri alas kaki, kulit, dan tekstil baik dari dalam hingga luar negeri. Ya, pameran mendorong ragam produk kulit dan tekstil Indonesia untuk dapat dikenal di dunia. Krista Exhibition menggelar Indo Leather and Footwear Expo dan Indo Garment and Textile Expo di IC Expo Kemayoran, Jakarta. Setelah diselenggarakan 17 kali sebelumnya, pameran ini diikuti oleh 220 peserta yang termasuk 50 UMKM lokal dan perusahaan dari 14 negara. Keikutsertaan peserta internasional menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap potensi industri manufaktur Indonesia. Pameran ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri untuk menampilkan inovasi sekaligus memperluas jejaring bisnis di pasar global dan internasional. Dalam pameran, kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal, didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion, termasuk juga untuk tekstil dan garment. Melalui pameran ini diharapkan sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan mitra internasional dapat memperkuat daya saing industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garment Indonesia di pasar global. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas Bea Cukai mengungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Pengungkapan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal China. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi, mengatakan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya, pemirsa, petugas menemukan 5 sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap dan menemukan sejumlah rangka motor gede bekas. Petugas menyelidiki terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Kelihatannya sama, tapi beda. Pemirsa, usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri.
Polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Potongan tubuh korban kemudian dibuang ke sejumlah lokasi dan dia beraksi seorang diri. Kan ramai orang dan perubahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, bantai ini di mana? Hotel kah? Oh, enggak. Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Cipayung. Apa? Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Dibuang di mana? Dibuang di mana? Kalau itunya dibuang sama baju-bajunya, Bang. Iya, di mana? Setelah mendapatkan keterangan dari pelaku, polisi olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan lokasi pembunuhan, yaitu di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas dalam kondisi tangan terikat serta kedua kaki hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BGN ini Sudaryono menyebut pihaknya tak menutup kemungkinan libatkan kepolisian terkait keracunan MBG apabila ditemukan unsur kesenjangan dan sabotase pada SOP makan bergizi gratis. Ya, ditemui Rabu sore, Sudaryono menyebut hingga saat ini pihak BGN telah memberi sanksi tegas kepada SPPG yang menyebabkan keracunan seperti memberhentikan kepala SPPG terkait. BGN bersama Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi melakukan tindakan preventif dengan mendorong setiap SPPG untuk memperoleh sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Terkait hal tersebut, PGN juga akan secara tegas memberhentikan operasional SPPG yang tidak layak mendapatkan SLHS. Orangnya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif. Jadi sampai kita kasih batas waktu sampai dengan memang ada beberapa dapur yang sudah beroperasi tapi belum ada SLHS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienis. Pemirsa, sebuah pameran bertaraf internasional mengumpulkan ratusan pelaku industri alas kaki, kulit, dan tekstil baik dari dalam hingga luar negeri. Ya, pameran mendorong ragam produk kulit dan tekstil Indonesia untuk dapat dikenal di dunia. Krista Exhibition menggelar Indo Leather and Footwear Expo dan Indo Garment and Textile Expo di ECI Expo Kemayoran, Jakarta. Setelah diselenggarakan 17 kali sebelumnya, pameran ini diikuti oleh 220 peserta yang termasuk 50 UMKM lokal dan perusahaan dari 14 negara. Keikutsertaan peserta internasional menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap potensi industri manufaktur Indonesia. Pameran ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri untuk menampilkan inovasi sekaligus memperluas jejaring bisnis di pasar global dan internasional. Dalam pameran, Kita mesti merebut pasar internasional. Dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal, didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion, termasuk juga untuk tekstil dan garment. Melalui pameran ini diharapkan sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan mitra internasional dapat memperkuat daya saing industri kulit, alas kaki, tekstil, dan garment Indonesia di pasar global. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain,
OA News melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.